Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat siang. Alhamdulillah, puji Tuhan. Hari ini Selasa 24 Oktober 2023, tepatnya pukul 11.45, bertempat di gudang penyimpanan logistik milik hotel atau milik Puriarta, bahwa logistik pemilu berupa bilik suara telah diantar di gudang penyimpanan logistik dengan jumlah yang kami pesan seharusnya 3.256 biji, tetapi yang setelah perhitungan kami menerima sebanyak 3.254, berarti ada kekurangan 2 biji, dan juga ada 10 biji yang terjadi kondisi rusak karena basah. Ini telah disaksikan tadi oleh pihak ekspedisi bahwa seperti yang telah dilihat sendiri juga, kondisi 10 biji itu terjadi kerusakan. Oke, jadi hari ini tahap sesuai dengan pemesanan bahwa tahap pertama logistik untuk bilik suara telah tiba. Ke depan kami juga sedang menunggu kedatangan logistik yang lain berupa kotak suara, tinta, dan juga segel. Ini berhubung karena penyedianya berbeda sehingga juga proses pengirimannya berbeda. Kami tinggal tunggu, semoga 31 Oktober atau dalam waktu ke depan ini, minggu depan, logistik berikutnya sudah bisa tiba juga di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Tanah Toraja. Untuk ekspedisi ini Pak, berapa lama pengirimannya dan dari mana? Jadi prosesnya itu penyedia kemudian bekerja sama dengan ekspedisi. Ya, tadi kami perhatikan ekspedisinya dari, kalau tidak salah, PT Dirgantara, ya. Tentunya berbeda, mungkin kerjasama subkontrak dari pihak penyedia. Estimasinya waktu yang memang kami disampaikan oleh pihak penyedia. Jadi prosedurnya ada aplikasi namanya aplikasi Silon, penyedia Silok, sistem informasi logistik. Nanti penyedia itu akan memasukkan di dalam Silok tersebut. Nanti kami akan perhatikan, kami akan pantau di Silok kapan ini. Contoh ini bilik suara ini estimasi paling lambat tanggal 26 Oktober itu disampaikan kepada kami melalui aplikasi Silok itu. Tetapi puji Tuhan ternyata lebih awal 2 hari dari waktu yang telah disampaikan. Kami belum bisa memastikan kapan, tetapi informasi di Silok kami untuk kotak suara itu perkiraan tanggal 31 Oktober juga. Ya, ini kami belum bisa pastikan, tetapi waktu yang diperkirakan 31 Oktober ekspedisi selanjutnya akan juga boleh diantarkan. Ya. Oke Pak, untuk gudang logistik Hotel Puriarta ini harga sewanya berapa sih Pak, dan berapa lama dipakainya nanti untuk KPU? Baik, gudang ini kami perlu menyampaikan bahwa kami melakukan survei terhadap beberapa gudang. Karena memang prosedurnya harus beberapa tempat gudang yang harus disurvei. Kami menyampaikan ada beberapa yang telah kami survei, seperti di gudang tempat lapangan futsal di Starda. Kemudian itu tidak memungkinkan dari segi pihak pemilik juga tidak mau disewakan, dan pihak dari segi keamanan segi kondisi banjir itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan itu menggunakan gudang tersebut, tempat tersebut. Kemudian juga kami survei gedung Tamomali. Tapi ternyata gedung Tamomali itu sifatnya komersial. Dan akhirnya kami tinjau ini dan ternyata memenuhi standar
Dan seperti kita ketahui bahwa ini bukan pertama kali KPU menggunakan gudang ini. Ini sudah 2 kali kegiatan pemilu dan pilkada menggunakan gudang ini, dan memang telah kami sampaikan provinsi pun, ketua provinsi pun pernah datang meninjau tempat ini, dan ini layak untuk digunakan. Sewanya kita sewa 2 tahun. Semoga nanti pilkada juga bisa digunakan ini. Harga yang kami sudah kesepakatan 150 juta per tahun di luar pajak. Jadi 300 juta ya. Untuk 2 tahun pemakaian. Ya, untuk pemakaian 2 tahun 300-an juta ya, sekitar itu. Kalau untuk anggaran Pak, untuk anggaran logistik ini yang dianggarkan untuk logistik Pak? Ya, logistik ini terbagi atas 2. Ada yang pengadaan oleh provinsi dan ada pengadaan oleh kabupaten kota. Untuk kabupaten kota pengadaannya hanya segel. Sistem pengadaannya itu juga pemesanannya lewat katalog, kita klik saja, lalu nanti prosesnya itu di provinsi dan juga RI. Ya, tinggal kami cuma tahunya untuk segel itu kita cuma klik pemesanan berapa jumlah ini. Termasuk ini pun juga jumlah itu disesuaikan, misalnya jumlah TPS. Misalnya 3.256 itu kan berdasarkan 814 TPS dikali 4. Berarti 1 TPS 4 buah. Bilik suara. Bilik suara. Untuk bilik suara 814 TPS, 1 TPS 4 bilik suara. Jumlahnya 3.250. Begitu. Ya. Terus Pak, ini kan kapan akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan ini Pak rencananya? Ya, ini prosesnya kan masih, ini kan sudah baru masih ada 3 bulan. Kita masih menunggu suara, segel dan sebagainya, tinta ya. Nanti juga tahap kedua ada surat suara. Jadi semua dilengkapi dulu sesuai dengan aturan kita. 1 hari sebelum pemungutan suara, perlengkapan itu sudah ada di TPS. Jadi kita sesuaikan kapan barang-barang itu. Tetapi ya, itu ya paling 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sudah ada di TPS masing-masing. Terakhir mungkin Pak, untuk yang rusak itu bagaimana Pak tanggapan KPU? Ya tentunya ini konsekuensi tetap menjadi tanggung jawab penyedia. Jadi ini nanti kami akan laporkan melalui aplikasi. Melalui aplikasi, pihak ekspedisi sudah lihat juga, sudah lihat barangnya, kita akan kirim ke sana melalui aplikasi ini. Nanti pihak sekretariat yang akan memproses bagaimana barang itu bisa sampai di sana. Oke Pak, baik, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesempatannya. Ya, ada tambahan, dan ini penting juga bahwa proses penerimaan logistik ini disaksikan oleh Bawaslu Tanah Toraja, bagian dari pengawasan ini, dan juga dihadiri oleh TNI Polri, Kejaksaan, dan dari pihak terkait yang hadir. Saya kira itu perlu juga disampaikan bahwa penyerahan tahap ini dihadiri oleh semua stakeholder terkait dan diawasi oleh Bawaslu. Ya, didampingi ya. Jadi untuk keamanannya sendiri sudah terjamin ya Pak? Ya, jadi gudang ini kita sudah kerjasama dengan pihak Puriharta bahwa gudang ini dalam pengawasan, nanti sedang dalam proses CCTV akan kita pasang. Kemudian ke depan juga ada penjaga keamanan dari pihak, mungkin dari kepolisian dan dari kami yang kami akan tunjuk untuk mengamankan gudang ini. Oke, terima kasih Pak. Oke.